Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadi itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Belajar dari para penjaga kubur Yesus dan perempuan-perempuan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya datang untuk menengok kubur Yesus, maka saat itu terjadi gempa bumi dan malaikat Tuhan datang menggulingkan batu pintu penutup kubur Yesus dan mengatakan kepada mereka, kepada perempuan-perempuan itu, bahwa Yesus telah bangkit dengan bukti bahwa kubur Yesus telah kosong. Dan saat itu disaksikan juga oleh para penjaga kubur yang hadir pada saat itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat dan melihat apa yang terjadi, maka perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan rombongan perempuan lainnya, segera pergi memberitahukan hal itu kepada murid-murid. Dan hal ini juga sama dengan yang dilakukan oleh para penjaga kubur. Mereka segera pergi untuk memberitahukan hal ini kepada para imam-imam kepala. Mengapa? Karena pada saat itu Pilatus telah memberikan mandat bahwa para penjaga kubur Yesus berada di bawah otoritas imam kepala. Karena itulah para penjaga kubur Yesus datang melaporkan atau memberitahukan hal ini kepada imam-imam kepala. Saudara, perhatikanlah di sini bahwa ada dua kelompok saksi mata yang menyaksikan apa yang terjadi di kubur Yesus saat itu. Yang pertama adalah kelompok Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya. Mereka melihat apa yang terjadi dan mereka begitu bersuka cita karena kabar kebangkitan Kristus, dan mereka menyampaikan itu kepada orang banyak, kepada murid-murid. Yang kedua adalah kelompok dari para penjaga kubur. Mereka justru menyampaikan berita dusta bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Karena apa? Karena mereka telah menerima suap dari imam-imam kepala. Saudara, dari kisah ini kita boleh belajar dua hal. Yang pertama yaitu ada berbagai respon terhadap berita kebangkitan Yesus. Ada yang berespon dengan bersukacita dan mengabarkan kabar sukacita kebangkitan Yesus kepada banyak orang, tapi ada juga yang berespon dengan menolak berita kebangkitan Yesus, justru menyampaikan berita dusta kepada orang lain. Ketahuilah saudara, saat saudara menolak berita kebangkitan Kristus, itu berarti saudara juga menolak untuk percaya kepada Kristus, dan berarti saudara akan binasa di dalam api neraka. Hal kedua yang bisa kita belajar adalah bahwa para penjaga itu rela melakukan dosa demi uang. Saudara, demi uang orang rela memutarbalikkan kebenaran. Demi uang orang rela menyampaikan berita bohong. Demi uang orang rela melanggar firman Tuhan. Demi uang orang rela meninggalkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Karena itu berhati-hatilah, karena kalau saudara terlampau berpusat hidup saudara pada uang, maka jangan sampai saudara bisa mengorbankan kebenaran demi uang. Saudara, dari kisah ini, mari sama-sama kita mau belajar tentang meresponi kebenaran berita kebangkitan Kristus secara benar, yaitu bersukacita dan mengabarkan ini kepada orang lain. Dan jangan bersikap seperti para penjaga yang mengorbankan sebuah kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena fakta Kristus Yesus telah bangkit itu sungguh memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk kami mampu berespon dengan baik, bersukacita menerima kabar keselamatan ini dan membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami juga supaya kami tidak menjual kebenaran demi uang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.